Oke teman-teman, video ini adalah video lanjutan part kedua dari video yang tadi ya, ngebahas aman, BIF, BKSL, Bull, sama Bumi. Oke, untuk di part 2 ini kita akan bahas requestan teknikal analisa CSMI, GJCO, Kejen, NICS, sama Wifi. Oke, kita mulai dari CSMI dulu. CSMI di hari perdagangan terakhir hari Jumat kemarin dia gak ada pergerakan yang signifikan ya, hanya 0,65% saja dengan prosentase transaksi di 4 miliar. Di sini dilihat dari teknikalnya, menurut saya ini masih kurang menarik ya, dia masih berada di area sideways-nya di area-area sini dengan support terdekatnya di 204 di area sana di sebagai acuan. Support terdekatnya kita, nah, area-area sini, area-area ini juga bisa kita jadikan sebagai area cicil ya di CSMI ini, tapi sampai kapan kita nyicilnya ya itu tergantung market makernya. Dari MACD sama RSI nya nih, kita lihat RSI nya masih oversold, area jenuh jual karena dia sedang downtrend parah ya. Kita bisa lihat dari time frame yang lebih lama ataupun dari waktu yang belakang ya, downtrend parah. Dari sini kecilan saya tak gedein dulu. Nah, dari sini dia downtrend parah. Nggak ada sih. Oh, ini. Yap. Sebentar, plus. Oke. Ya. Dari sini dia downtrend parah ke area yang sekarang. Itu membuktikan bahwa CSMI ini memang sedang kurang menarik ya, dan di area sekarang ini merupakan area sideways-nya. Apakah menarik untuk diserok? Menurut saya wait and see dulu, karena dari volumenya juga nggak ada volume yang terlalu signifikan, jadi mungkin akan lama di area-area sini aja, di area 200 sampai 250 untuk CSMI ini. Oke, kita lihat dari broker summary-nya. Di sini di hari Jumat kemarin ada BK ya sama Excel dengan average 209 di BK, tapi kecil ya, cuma 62.000 lot saja. Kita lihat dari 1 bulan kemarin, dari Desember. Oke, ada Excel sama YP. Menurut saya di CSMI ini wait and see dulu. Kalau mau titip sendal ya tunggu di area 204 aja di buat swing panjang ini sepertinya, soalnya belum ada indikasi yang menarik di CSMI ini bakal sideways di area-area situ aja. Jika CSMI ini ngebreak area resist terdekatnya di 250, sorry, ini dia bakal melanjutkan kenaikannya mungkin ke 300-an di resist berikutnya. Tapi untuk sekarang menurut saya CSMI ini wait and see dulu, masih kurang menarik dari teknikalnya, dari blockchain-nya, dan dari volumenya. Itu untuk CSMI. Lanjut ke GJCO. Oke, GJCO ini sebenarnya sedang running ya. Kemarin sudah saya analisa juga di TikTok Live, ada yang komen gitu, GJCO menarik enggak, saya bilang menarik. Masuk di 246, SL di 232, dan sekarang sedang running. Apakah untuk besok juga masih menarik? Masih menarik, karena apa? Saya melihat dari MACD-nya di sini. MACD-nya itu dia akan ada persilangan golden cross di sini MACD-nya. Jadi dia target terdekatnya itu bisa ke 294 dulu, target keduanya di 560. Itu untuk teknikalnya, dan RSI-nya juga menarik.
Dia dari oversold mau ke netral, ini mau menusuk ke atas dan ke overbought. Itu untuk GJCO. Di kemarin di hari Jumat itu ada kenaikan di 4,65% dengan polisi transaksi 7,67 miliar ya di GJCO ini. Oke, kita lihat dari broker summary-nya. Dari broker summary-nya di hari Jumat kemarin ada CC sama AK ya. AK ada average di 268 ya, average sekarang ini. Tapi kita lihat dari 1 bulan terakhir dari Desember. Oke, CC dan Excel yang mendominasi. Dan ada SQ itu BCA sekuritas. Average CC itu ada 286 ya di area-area sekarang ini, tapi nggak tahu ini CC-nya itu CC retail ataupun CC Mandiri Sekuritas market maker, kita masih belum tahu. Tapi di sini teknikalnya menarik, target terdekat di 294 ya. Kalau untuk masuk besok sih menurut saya, kalau masuk besok tunggu saja di sebentar kita lihat garis MA nya dulu. Tunggu saja di MA 5 nya di 626 di sini biar lebih aman. Nanti cut loss-nya biar nggak terlalu jauh, cut loss-nya di 240-an. Kelihatan nggak teman-teman? Mana sih ini? Sip. Nih. Kalian bisa entry di sini 260 atau 266. 262, sorry. Nah, kalian bisa entry di sana. Ini kan sedang running kan? Kan saya sedang open posisi nih atau udah entry di 246. Kalau kalian mau entry atau mau tambah barang, tunggu di 262. Nanti cut loss-nya sama di atau di 240 lah gitu untuk GJCO ini. Menarik untuk GJCO. Disclaimer on ya, jangan jadikan analisa saya ini sebagai satu-satunya bahan untuk teman-teman entry satu emiten. Oke, untuk GJCO menarik. Oke, Kejen. Krida Jaringan Nusantara Terbuka. Untuk Kejen ini dia agak ngeri ya, pas tanggal berapa ini, dia 30 Desember dia membuat candle yang mengerikan, itu candle yang wicknya panjang, dia banting lagi ke bawah, otomatis besok akan ada koreksi lagi. Dimana support terdekatnya? Support terdekatnya itu ada di area lower bands-nya di 193 sampai 190. Ini sebagai supporter dekatnya. Kalau mau nyerok di Kejen ini, nyeroknya di area-area sini saja. Ini sebagai area serok. Sambil melihat dari volumenya apakah ada volume yang menarik atau enggak. Dilihat dari tanggal 12 sampai berapa ini, 21 November itu ada volume yang menarik yang masih belum keluar nih di sampai bulan Januari tanggal 4 hari ini. Otomatis dia besok ataupun 1 minggu ini akan koreksi dulu mungkin ke area 190 sampai 180 sebelum dia untuk melanjutkan kenaikannya. Oke, kita lihat di broker summary-nya dari 1 bulan terakhir Desember. Nah, di sini ada YP dan GR. Di sini big distribusi ya, 243. GR-nya 250. GR itu panin ya kalau nggak salah, ya panin sekuritas. Kita lihat dari 11 November. 11 November, oke, ada PD sama GR. Ini siapa nih yang bikin spec buy sampai sebesar ini sampai 21 November? Apakah dia udah keluar, pertanyaannya? PD sama CP ya di sini yang melakukan big akumulasi dari November tanggal 11 sampai tanggal 21 sampai kita lihat sampai sekarang apakah PD-nya masih ada barang. Oke, PD-nya masih ada barang di 245. PD itu Indo Premier ya, tapi PD ini menurut saya memang dia kan
sekuritas retail ya, broker retail, masih agak 50-50 apakah dia beneran market maker ataupun retail. Untuk membatasi ataupun untuk memitigasi resiko kita, lebih baik kita tunggu aja konfirmasi di volume berikutnya, ataupun tunggu aja di area penting di 190 sampai 180. Itu untuk kajen. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya untuk besok kajen ini masih kurang menarik, wait and see dulu. Oke, lanjut NICL. CSMI udah belum tadi ya? Udah ya. Lanjut NICL. Ini sudah saya tracking juga, udah saya mapping juga. Bekas mappingan yang kemarin apakah masih valid? Berapa sudah nggak valid, soalnya udah ngebreak resistnya. Oke, dia udah ngebreak resist psikologisnya di 1.300. Kita lihat dari lebih jauh di mana dia. Oke, dari sini. Oke. Itu target terjauhnya ya. Target terdekat ya udah 1.385 hari ini. Ya, betul. Itu target terdekatnya di 1.520 untuk di NICL. Oke, fokus ke kalau dilihat dari teknikalnya, ini NICL ini sudah terlalu high risk untuk masuk ya. Target terdekatnya tadi yang saya sebutkan di 1.520, ini sesuai dengan resist yang dibuat di bulan Mei 2025. Setelah nyentuh ini langsung retest dan sideways, dia bakal balik lagi ke area resistnya di 1.520. Kalau untuk besok memanfaatkan momentum di NICL ini, saya lihat volumenya ini masih menarik, tapi kita lihat apakah sesuai dengan risk and rewardnya. Besok kita contoh HK di 385 dengan cut loss di area support terdekat di 1.300 dan TP di resist terdekat di 10%. Ini kalau mau di NICL, tapi menurut saya NICL ini sudah terlalu high risk. Besok kemungkinan ya bakal koreksi ataupun naik pun nggak signifikan, tapi kita lihat aja besok. Saya nggak bisa berspekulasi seperti itu. Kalau mau ngikutin trading plan ini mungkin seperti ini. Henry di 1.385, semoga dia kejemput. Kalau koreksi ya lebih bagus, target terdekat di 1.520. Itu untuk NICL. Disclaimer on, jangan dijadikan analisa saya ini sebagai satu-satunya patokan. Untuk teman-teman bisa entry ataupun untuk teman-teman investasi di satu emiten. Itu untuk NICL. Nah, kita lihat dia ada kenaikan 13,99% dengan transaksi 137 M. Memang menarik ini, soalnya sedang rame ya ini di akun sama broker-broker gede juga, ada AKBK. Bakal sangat menarik buat besok scalping ya. Dari tanggal 1 AKBK itu akum. Apakah dari bulan lalu dia juga akum? Oke, ada AK average 1156, 1156, average-nya di bawah di sini nih, 1156. Oh, di sini di area sideways nih, di average di sini untuk AK. Begitu untuk NICL, menarik untuk scalping tapi high risk. Jaga aja risk and rewardnya, manajemen resikonya saja, jangan sampai all in ya untuk NICL ini.
Dia konfirmasi bakal naik laginya ketika dia bisa tembus di area 1500. Ketika dia tembus, mungkin dia bakal terbang lebih tinggi. Itu untuk di NICL. Oke, lanjut di WIFI. Oke, WIFI di perdagangan terakhir di tanggal berapa, hari Jumat kemarin ya, dia ada kenaikan 2,46% dengan volume transaksi 170 miliar. Lumayan menarik juga di WIFI ini. Kita lihat. Nah, dia kalau WIFI kalau ngebreak di area resist terdekatnya di 3460, dia bakal terbang lebih tinggi lagi. Dari MACD dan RSI-nya juga menarik. Ini untuk di WIFI ya, apalagi ditambah dengan sentimen-sentimen proyek pemerintah yang ngebus internet rakyat ataupun internet murah, yang menjadikan itu sentimen yang sangat positif bagi emiten-emiten di bidang tersebut ya, termasuk di WIFI, DO, dan lain-lain. Oke, kita fokus ke sininya, sip. Nah, dari MACD-nya ini akan ada persilangan golden cross ya. Ini histogramnya itu sudah mulai menipis dari dead cross-nya. Dia akan ada persilangan menuju golden cross. Dari RSI-nya itu mulai menarik, cuman volumenya belum ada volume yang signifikan. Kalau mau entry sih menurut saya tunggu di area-area sini 1090 atau kita lihat lagi, atau di area MA-nya di sini. Nah, kalau mau entry ini WIFI ini menarik buat swing ya, jaga aja resikonya. Target pertama di 3600, resiko di 3%. Nah, seperti ini untuk di WIFI. Disclaimer on dan Dior. Jangan jadikan analisa saya ini sebagai satu-satunya analisa untuk teman-teman entry. Nah, seperti itu ya untuk di WIFI. Oke, ini hanya based on technical aja. Kita lihat dari broker summary-nya, apakah semenarik itu sih broker summary-nya. Oke, di tanggal 2 Januari kemarin ada CC sama MG yang akum dan ada AK juga dengan average di lumayan di atas ya, di 330-an, di 318, 333. Kita lihat dari satu bulannya, yep, ada Excel dan SQ. Nah, ini Excelnya ini kayaknya Excel retail deh, misalnya dia nyangkut, ini Excelnya nyangkut lumayan di atas ya. Excel retail ini udah dipastikan. Kalau buat momentum aja di WIFI ini bakal agak lama kalau dia nggak ngebreak di area 3460. Jadi kesimpulannya apa untuk WIFI ini? Kesimpulannya untuk WIFI ini dia menarik untuk swing, tapi tunggu di area 3160 buat entry-nya dan SL di 3090 dengan target di 3620. Sampai kapan ke target 3620? Ya tergantung market makernya mau digerakinnya kapan di WIFI ini. Menarik, sektor ini sangat menarik buat 2026. Oke, itu terakhir ya di requestan teknikal. Untuk selanjutnya mungkin saya akan beberapa menspoiler ya terkait emiten-emiten yang akan menarik di 2026 terkait adanya regulasi baru ini tentang asuransi yang mewajibkan ada batas minimal modal ya tiap tahunnya harus naik. Itu apa ya, membuat
emiten-emiten yang di bidang asuransi itu bakal menarik, entah mereka akan mencari modal tersebut dengan adanya corporate action, dengan adanya red issue ataupun merger dan sebagainya. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa watchlist asuransi emiten di bidang asuransi. Sini ada Abda, Ahab, Amag, AJS, ASJT, ASMI, ASRM, Jemas, Life, LPGI, MREI, MTWI, Tugu, PINS, dan JOII. Nah, dari beberapa emiten asuransi ini, ada beberapa yang sangat menarik untuk memvalidasi sentimen tersebut, tapi nanti saya akan share di tele ya, biar lebih enak gitu. Teman-teman yang belum gabung tele boleh digabung saja gratis, soalnya komunitas kita di link di bio gitu. Mungkin cukup sekian ya malam hari ini atau pekan hari ini terkait request teknikal analisa. Sekali lagi jangan sampai analisa saya ini sebagai acuan utama atau patokan utama untuk teman-teman entry. Tetap Dior, tetap analisa pribadi, soalnya resiko tetap ditanggung masing-masing. Kita di pasar modal itu penuh dengan resiko. Kita harus bisa memanajemennya dan harus bisa menghasilkan cuan, jangan sampai jadi apestor terus ya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.